Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Julusuka sa'atan, duduknya kamu sesaat fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu ini. Di dalam majelis ilmu. La tamassu qalaman, kamu tidak pegang apa itu yang namanya pena. Kamu tidak sentuh apa itu yang namanya pena. La tamassu, Mas. Enggak nyentuh pena. Nyentuh. Bukan megang, enggak nyentuh. Ente enggak sentuh pena, kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, ente enggak sentuh pena waktu duduk di majelis ta'lim. Wala taktubu harfan. Dan kamu tak tulis satu huruf pun dari ilmu yang kamu dengar. Jangan nulis, nyentuh aja kagak, kata Rasulullah. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal untuk kamu, bagi kamu, daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Tapi ente lihat, apa Rasulullah semena-mena berbuat sesuatu semau-maunya aja, seenak-enak pola pikirnya aja, mengamalkan sebuah amalan sesuai hatinya aja, sekehendak dirinya aja. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau enggak keluar dari amandemen, dari wahyu yang diturunkan Allah untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'ah ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga'a wajhillah wa mardhatih wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah lana futuhal arifin warzuqna ilma ladunni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabatin. Wa nadharuka ila wajhil alimi khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Wa salamuka ala al-alimi khairul laka min ibadati alfi sana. Wa qala sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun mutawarri'un ashaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin jahilin wara'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi ala al-abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimul ulama fa innahum indallahi kurama'u mukramun. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pengajian kita. Masih dalam bab yang pertama, kita ulang sedikit. Di bab pertama ini menjelaskan tentang fadilah, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ya. Keutamaan ilmu serta orang yang berilmu. Kenapa? Karena apa? Kenapa dikaji? Nanti lihat kitab-kitab yang semisal dengan seperti ini, seperti Manhajus Sawi juga ya, kita lagi bahas masalah pujian untuk ilmu dan orang yang berilmu dan celaan untuk orang-orang yang jahil. Kenapa? Karena dikatakan di dalam satu kaidah, di dalam syair, di dalam zubat ya. Al-Imam Ibn Raslan beliau mengatakan di dalam syairnya, ya jelas tentu beliau enggak mengarang syair sesuai dengan akal hawanya sendiri. Akan tetapi beliau menyimpulkan dari seluruh keterangan-keterangan, riwayat-riwayat yang beliau dapati. Maka itu
disematkan menjadi sedikit kalimatnya, atau dapat disederhanakan oleh beliau menjadi hanya dua baris kalimat saja yang berbunyi wa man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa seseorang yang mengamalkan sebuah amal perbuatan tanpa didasari pengetahuan, tanpa didasari suatu ilmu, maka amalnya mardudatun la tuqbalu. Amalnya ini diterima enggak, ditolak enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka inilah alasan mungkin para ulama di saat beliau menyusun kitab-kitab seperti ini, mengawali ya hampir 100% beliau mengawali kajiannya membahas tentang ilmu. Ente lihat di Ihya Ulumuddin pertama kali dibahas bab pertama ilmu. Di Ihya ilmu ente baca kitab Nasihuddin Diniyahnya karyanya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang dikaji pertama kali kajian ilmu. Pasti ilmu. Karena kenapa? Karena memang keberadaan wujudnya ilmu di dalam kehidupan seseorang itu teramat penting, sangat penting. Tidak ada rukhsah, dalam artian tidak ada keringanan sebenarnya. Tidak ada keringanan sebenarnya bagi tiap-tiap hamba yang muslim, yang mukmin, untuk kosong hidupnya, dirinya, amalnya daripada ilmu. Itu juga salah satu perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang berbunyi wala taqfu ma laisa laka bihi. Jangan pernah kamu berhenti, jangan pernah kamu mengamali sesuatu yang kamu tak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran kalian, tangan kalian, kaki kalian, hati kalian itu akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun jangan kita lakukan kalau nggak tahu ilmunya. Jangan ngomong, jangan ngeluarin statement kalau nggak ngeluarin ilmunya. Jangan ngeluarin sikap kalau nggak sesuai dengan prosedur ilmiah. Karena hidup kita udah dipatok sama Allah Ta'ala. Mesti ikut arahannya Allah. Mesti ikut undang-undang syariat. Mesti ikut undang-undang yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kita lihat kepada figur a'zam, figur yang agungnya kita Rasulullah SAW. Figur kita Rasulullah SAW, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah seagung-agungnya hamba, seagung-agungnya makhluk yang dijamin sama Allah, diberikan waranti, diberikan garansi, disetempel sama Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dijamin sama Allah. Dosa yang mau diperbuat atau yang udah diperbuat udah pasti diampunin sama Allah Ta'ala. Sudah pasti diampuni sama Allah Ta'ala. Tapi ente lihat, apa Rasulullah semena-mena berbuat sesuatu semau-maunya aja, seenak-enak pola pikirnya aja, mengamalkan sebuah amalan sesuai hatinya aja, sekehendak dirinya aja? Enggak. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau enggak keluar dari amandemen, dari wahyu yang diturunkan Allah untuk dia. Kita siapa? Hah? Oh, kita ini masih pemula, enggak usah ngaji-ngaji yang kayak gini dulu. Berat ilmunya. Berat dari mana? Rujukannya kemana itu? Omongan itu dasarnya apa? Sumbernya apa itu omongan? Hah? Ente sholat, ente wajib tahu ilmu sholat. Ente zakat, ente mesti tahu ilmu zakat. Ente puasa, diwajibin puasa, ente wajib tahu ilmu puasa. Ente disuruh beriman sama Allah, beriman sama malaikat, beriman sama kitab-kitab Allah, beriman sama rasul-rasul Allah, beriman sama hari akhir, beriman sama takdir dari Allah Ta'ala. Wajib ente tuntut ilmu. Maka itu dikatakan ilmu ini. Kita bermuamalah sama orang, kita wajib tahu ilmu bermuamalah sama orang. Hidup kita diikat dengan dua hal, hablum minallah, hablum minan nas. Ilmu hablum minallah, ilmu hablum minan nas. Wajib dipenuhi. Enggak boleh enggak. Wajib dicari tahu, wajib ditahu. Bila tidak, kalian kelak akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Allah kalau memperkenankan hambanya menjadi orang baik, Allah jadiin dia orang paham agama. Orang yang menganggap hal-hal kayak gini nggak perlu dipelajarin, nggak perlu dicari tahu,
Na'udzubillah, khawatir Allah Ta'ala nggak pengen nih hamba baik. Maka itu dikatakan, disematkan ilmu-ilmu seperti ini, istilah di dalam bahasa keilmuan itu dibahasakan adalah lima ulima minad din bidharurah. Ente wajib mempelajari segala apapun yang wajib diketahui secara darurat, secara di dalam syariat. Ente sholat secara darurat, ente tahu. Darurat, ente mesti tahu ilmu sholat. Perihal perkara-perkara yang ente secara darurat wajib cari tahu dan tahu ilmunya. Ilmu kayak gini. Duduk di majelis taklim, darurat nggak kita tahu, mesti tahu dasarannya. Duduk di majelis taklim ini seperti apa gitu loh. Anjurannya tuh seperti apa? Apa yang mendasari amaliyah kita duduk di majelis taklim ini apa gitu loh. Kita wajib tahu. Wajib tahu agar apa? Agar di saat kita duduk di pengajian, agar di saat kita duduk di majelis ilmu, kita mendapati kekokohan hati, kemantapan hati, ketenangan jiwa. Dan yakin bahwasanya amaliyah saya waktu duduk di majelis taklim nggak keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak keluar daripada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya, ya, Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bilang kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, ini wasiat Rasulullah, pesan Rasulullah SAW ke Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Tapi coba kita perhatikan hadis ini. Apa ini hadis sifatnya khusus buat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Apa sifatnya umum untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan seluruh umat muslim, seluruh umat Nabi Muhammad SAW? Coba kita perhatikan. Kata Rasulullah SAW, ya Ibn Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW. Julusuka sa'atan, duduknya kamu sesaat, fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu, ilmu. La tamassu qalaman, kamu tidak pegang apa itu yang namanya pena. Kamu tidak sentuh apa itu yang namanya pena. La tamassu, mas. Enggak nyentuh pena. Nyentuh, bukan megang loh ya. Enggak nyentuh. Ente nggak sentuh pena, kata Rasulullah. Ya Ibnu Mas'ud, ya Abdullah, ente nggak sentuh pena waktu duduk di majelis ta'lim. Wala taktubu harfan. Dan kamu tak tulis satu huruf pun dari ilmu yang kamu dengar. Jangan nulis, nyentuh aja kagak, kata Rasulullah. Khairul laka min itqi alfi raqabatin. Itu lebih bagus, lebih baik, lebih afdal untuk kamu, bagi kamu daripada kamu memerdekakan 1000 hamba sahaya. Sallallahu ala Nabi. Itu duduk majelis taklim nggak megang pulpen, nggak nulis lagi. Duduk sesaat. Kita berapa lama ini duduk? Dari tadi ana mulai hamdalah ini, dari mulai hamdalah duduk majelis taklim loh ini. Ya, dari mulai ana membuka pengajian ini, mulai ngajar, mulai menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di kitab Tanqihul Qaul ini, ya. Udah berapa lama ini? Lebih 5 menit mungkin. Berapa ribu ente udah bebasin hamba saya? Makanya dikatakan sama Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ala nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung-hitung nikmatnya Allah Ta'ala yang Allah beriin sama ente, nggak bisa ente hitung. Pernah ente hidup di zaman perbudakan? Sampai ente jadi orang kaya di zaman itu? Sampai ente mampu bayar memerdekakan satu budak dengan 100 ontak, dengan 10 ontak, dengan 50 ontak? Pernah kayak gitu? Nggak pernah. Tapi amaliyah yang mengandung pahala pengorbanan yang begitu besar, ya, pahala besar, pengorbanannya besar pula. Ya, Allah siapin ruang untuk hamba-hamba yang berada di zaman mutaakhir, yang nggak ngezamanin zaman tersebut. Allah masih datengin pahala-pahala orang-orang awalin buat kita. Orang-orang terdahulu pahala-pahalanya yang pernah Allah bagi juga buat kita. Lewat ruang kayak gini. Duduk di majelis taklim sesaat, ente nggak sentuh pulpen. Jangan bicara nyatet. Ente nggak sentuh tuh pulpen. Sesaat. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Yang ngomong Rasulullah SAW. Yang ngomong Rasulullah SAW. Ente duduk sesaat. Itu lebih baik daripada ente memerdekakan 1000 hamba saya.
Oh, Masya Allah. Kira-kira ini pesan untuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tok apa buat kita seluruh umatnya Rasulullah? Ini hadis ini, wasiat ini, pesan ini umum sifatnya. Oh, umum. Maka wallah ya, ente perlu tahu, pada hakikatnya hati-hati orang yang jauh dari majelis taklim hatinya menderita itu. Hatinya menderita, cuman dia nggak sadar. Dia nggak sadar karena terlalu banyak hijab yang menghijabi hatinya sehingga dia nggak sadar. Hatinya merintih. Karena nafsu ente telah menguasainya. Di saat nafsu itu menguasai hatinya, yang berasa cuma urusan zahirnya aja, batinnya nggak berasa. Di saat perutnya lapar, di saat tenggorokannya merasakan dahaga, dia merasakan baru. Perutnya kerucukan dia bisa rasain, tapi di saat hatinya jerit-jerit, butuh makan, butuh minum, butuh nutrisi, dia nggak rasain itu. Kehidupan kita ini, kehidupan makhluknya Allah, manusia ini wabil khusus. Intinya bil hati, dengan hati. Dengan hati. Hati hidup, zahir hidup. Hati hidup, zahirnya hidup. Hatinya mati, zahirnya mati. Maka itu dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Ya. Habib Ali bilang apa? Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Ibnul Imam Al-Gutub, Syekh Abdurrahman As-Saggaf bin Muhammad Maula Dawileh. Beliau katakan apa? Buat orang jahil, sebelum jasadnya masuk kubur, jasadnya udah jadi kubur buat rohnya. Jasadnya udah jadi kubur buat roh. Maka dikatakan wamal hayatu ila li ahlil ilm, wamal mautu ila li ahlil jahli. Enggak ada kehidupan melainkan hanya untuk mereka orang-orang ahli ilmu. Tidak ada kebinasaan melainkan hanya untuk mereka-mereka yang jahil. Masya Allah. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan kedua bola mata kamu, kata Rasulullah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, yang kau arahkan kepada wajahnya orang yang alim, khairul laka min alfi farasin tasaddaqta fi sabilillah. Itu lebih afdal daripada ente mesti menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang di jalan Allah. Ente mandang wajah orang alim itu lebih afdal. Mandang satu pandangan. Habib Ali Masyhur itu bilang, satu pandangan itu dihitung di saat berkedip. Waktu berkedip, satu pandangan. Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Wah, orang ini hanya kan ini hadis wa nadharuka, pandangan, memandang ke wajah orang alim. Kapan dihitung satu pandangan ya? Kapan nih orang dapat 2 pandangan? Kapan nih orang dihitung dapat 3 pandangan? Nah, ini kata Habib Ali Masyhur, saya masih ingat. Apa namanya, dihitungnya pandangan itu di setiap kali dia berkedip. Dia berkedip 1 kali dapat 1 pandangan, 2 kali berkedip dia dapat 2 pandangan, 3 kali berkedip dia dapat 3 pandangan, dan seterusnya seperti itu. Ya. 1 pandangan yang ente adahkan, yang ente arahkan ke wajah orang yang alim, kata Rasulullah, itu lebih afdal daripada ente menyedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Otomatis disyaratkan di sini, dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani, ai binadharil mahabbah. Pandangannya itu mesti dengan dasaran Ada orang duduk sama orang alim, mandang ke wajah orang alim, tapi mandangnya remehin. Makanya disyaratin pandangannya itu mesti pandangan yang dasarnya mahabbah, pandangan dasarnya cinta. Di saat dia memandang ke wajah orang alim, 1 pandangan dengan pandangan cinta, itu lebih afdal daripada ente sedekahin 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Masya Allah. Wassalamuka alal alimi. Masya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan salam kamu ke atas orang yang alim, wahai Ibnu Mas'ud, salam. Ya, bisa ngucap salam, bisa salam salaman.
kepada orang yang alim khairul laka min ibadati alfi sanah. Lebih afdal, lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Oh, Masya Allah. Salam toh. Saking hebatnya nih umat Nabi Muhammad dikasih kekhususiaan sama Allah sebegini besarnya. Kata Takarahu Al-Hafidh Al-Mundhiri fi Duratil Yatimah. Nah, ini dinukil hadis ini dari kitab Duratul Yatimah dari Al-Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri. Masya Allah. Di riwayat yang lain, wa an Umar bin Al-Khattab qal Sayyidina Umar bin Khattab beliau bilang, sami'tu Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man masya ila halaqati alimin. Barang siapa yang pergi ke halaqah, ini halaqah namanya ini. Ya. Kumpulan. Perkumpulan orang alim, ya, dikumpul sama orang alim. Karena lahu bikulli khutwatin, maka sungguh baginya itu pahala dari Allah Ta'ala bikulli khutwatin mi'atu hasanatin. Tiap langkah Allah kasih 100 kebaikan. Tiap langkah Allah bagi dia 100 kebaikan. Tiap langkah. Melangkah 1 langkah dapat 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu wastama'a ma yaqulu, dan bila mana orang tersebut sudah sampai duduk kumpul sama orang alim tersebut dan mendengarkan perkataan orang alim tersebut, ilmu-ilmu yang disampaikan oleh orang alim tersebut, kata Rasulullah. Ya, ini yang diriwayatin sama Sayyidina Umar ini. Kana laku bikulli kalimatin hasanatun. Maka tiap kalimat yang dia dengar yang keluar dari mulut orang alim tersebut, Allah bagi 1 hasanat. Allah jadikan 1 kebaikan buat dia. Setengah jam ente duduk sama guru bahas ilmu, setengah jam berapa kalimat? 1 kalimat Allah ganti. Allah rubah itu kalimat jadi hasanat buat dia. Kata Rasulullah. Kata Takaruh An-Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Beginilah yang disebutin oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Jadi ente kalau masuk surga gampang sebenarnya. Gampang, majelis ta'lim bos. Dikasih jalan gampang aja. Beratan nggak nih ilmu kayak gini? Nggak ada yang berat. Nggak ada yang berat ilmu kayak gini. Ini wajib kita tahu. Karena ini bakal gampangin. Ini modal buat ngegampangin hidupnya Ki. Ya nggak ada berat. Nggak ada berat-beratnya sama sekali yang kayak gini. Mesti ditahu sama tiap-tiap umat muslim. Biar punya rughbah, biar punya rasa apa? Punya dorongan yang besar untuk duduk di majelisnya ilmu. Tapi bayangin ente ngapain coba? Ente ngapain aja ngamalin amal ibadah yang apapun lah. Nggak ada yang ngalah-ngalahin pahalanya duduk di majelis ilmu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Afdalul qurbah, dikatakan afdalul qurbah. Seafdol-afdolnya sarana untuk mendekatkan diri sama Allah Ta'ala, al-ilm wal amal bil ilm. Belajar ilmu, ngamalin ilmu. Paling cepat itu bahwa ente punya posisi dekat sama Allah Ta'ala itu. Min sa'iril a'malil lati yutaqarrabu biha ilallahi Ta'ala. Lebih hebat dari seluruh amal-amal yang bisa deketin diri ente sama Allah Ta'ala. Mempelajari dan ngajarin ilmu. Mempelajari, ngamalin, ngajarin ilmu. Itu paling cepat. Asra' ulati yutaqarrabu biha ilallah. Paling cepatnya sarana untuk deketin diri ente sama Allah Ta'ala. Al-ilm. At-ta'allum wa ta'limahu. Mempelajarinya, mengamalinya, kemudian mengajarinya lagi orang lain. Wah, ini udah paling top. Top. Karena dari duduknya di majelis taklim aja udah begitu istimewa. Diberikan keistimewaan yang begitu hebat, begitu besar. Allah nggak bagi keistimewaan ini untuk umat Nabi terdahulu, enggak. Ini Allah bagi untuk umat Nabi Muhammad. Allah bagi.
Allah bagi untuk umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan ini. Sama Rasulullah SAW dalam sabdanya, Rasulullah bilang apa? Ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Kedudukan ulama di kalangan umatku itu kedudukannya sama dengan Nabi Bani Israel, nabinya Bani Israel. Wah, hati-hati makanya. Jangan kurang ajar sama ulamanya Nabi Muhammad. Ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad jangan kurang hati-hati ente. Hati-hati. Hati ente nggak beres baik-baik ntar besok dapat sesuatu pleset ente ntar. Mending pleset, nyungkep ntar. Nyungkep selesai. Mau minta maafnya sama siapa tuh? Hati-hati. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis kemudiannya, dalam hadis setelahnya, wa qala Rasulullah faqihun. Ya. Satu orang faqih kata Rasulullah. Maksudnya apa? Alimun bi ilmi syariah. Alimun bi ilmi syariah. Satu orang faqih yaitu orang yang alim dengan ilmu-ilmu syariat, dengan ilmu syariat, garis bawain pakai stabilo merah kuning hijau. Ini orang alim dengan ilmu syariat, ini yang disebut-sebut Nabi ini. Garis bawain. Biar hilang asap-asap kabut dari dalam hati itu, biar nggak gundah gulana. Garis bawain. Faqihun, yang ngomong Rasulullah. Faqihun, satu orang faqih. Siapa orang faqih? Alimun bi ilmi syariah. Orang yang alim dengan ilmu-ilmu syariah. Wahidun mutawarri'un. Satu orang faqih yang waro'. Maksudnya waro' ini apa? Mutakallifun bitarkil maharim. Orang waro' ini orang yang senantiasa berusaha menjaga dirinya untuk meninggalkan perihal-perihal yang haram. Syaratnya itu ya. Faqih yang mutawarri. Alim syariat, alim dengan ilmu syariat yang waro'. Yang jaga dirinya. Yang ngejaga diri. Jadi kalau nggak ngejaga dirinya, nggak waro, ya gampang orang faqih ini tersesat banyak. Orang faqih yang fasik banyak. Orang faqih fasik banyak banget. Ustaz, undang sono. Waduh, nggak deh, ansopnya kurang tuh. Fasik. Fasik. Kata Rasulullah SAW, kalau faqih yang waro, satu orang faqih waro, asyaddu ala syaitani min alfi abidin mujtahidin. Ya. Itu lebih sulit. Lebih sulit. Sangat sulit atas syaitan ya, untuk menggodanya daripada tuh syaitan mesti menggoda alfi abidin mujtahidin. Lebih sulit untuk digoda syaitan daripada tuh syaitan mesti menggoda 1000 orang jahil yang ahli ibadah, yang warok lagi. 1000 abid, 1000 ahli ibadah yang warok. Oke? Yang warok, yang mujtahid yang bersungguh-sungguh di dalam tiap-tiap ibadahnya, pokoknya fokus buat ibadah. Tapi jahil. Walaupun sekalipun dia itu warok gitu loh. Sekalipun dia itu warok, itu lebih gampang digoda sama syaitan. 1000 yang model kayak gitu syaitan gampang gelincirinnya. Daripada itu syaitan mesti ngegoda satu orang faqih yang warok. Yang warok. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah didatangi sama sosok cahaya berasap tadi. Ini sosok bilang ke Syekh Abdul Qadir, "Ya Abdul Qadir, ana Tuhan ente. Mulai sekarang ente udah cukup nggak usah ibadah lagi. Karena ana udah ridho sama ente, fauqa ridho, di atas ridho. Ridho ala ridho udah. Ridho di atas udah nggak usah ibadah lagi.
Dan ente udah boleh berbuat semau-maunya ente. Ya. Terus kata Syekh Abdul Qadir apa? Ente pergi sekarang dari hadapan aneh. Ente bukan Tuhan aneh. Ente iblis. Ente syaitan, kata Syekh Abdul Qadir. Ente gak percaya sama ana, gak bakal percaya ana sama ente. Gak bakal percaya ana sama ente. Kenapa mesti ana yang diperbolehkan ninggalin ibadah? Kenapa mesti ana yang boleh berbuat sesuka hati ana? Kenapa bukan Rasulullah? Bukankah Rasulullah lebih pantas untuk ninggalin ibadah daripada ana? Kalau emang boleh, kenapa bukan Rasulullah? Kenapa mesti aneh? Kenapa bukan Rasulullah yang hidupnya lebih baik sesuka hatinya dia? Kenapa mesti saya? Ente iblis. Apa kata ini syaitan? Wallah, kalau bukan engkau ya Syekh Abdul Qadir, udah tersesat pasti. Pasti udah tersesat, dijamin itu 1000% sama syaitan itu, sama iblis. Wah, datangin sosok. Wah, wali. La ilaha illallah, akhir zaman. Akhir zaman dari zaman Syekh Abdul Qadir berarti udah akhir zaman. Kalau dulu syaitan begitu ke Syekh Abdul Qadir, sekarang orang awam lagi dihasut sama syaitan. Makanya kata syaitan, yang model-model begitu wirid, nggak ada ilimnya, nggak paham syariat, wis mau warok sekalipun, 1000 orang model kayak gitu, kata syaitan, lebih enteng buat aneh goda. Lebih gampang gue godain, gue sesatin lebih gampang daripada satu orang faqih yang warok. Yang ngomong siapa nih? Rasulullah. Bukan Ali bin Hashim yang ngomong, tapi Rasulullah yang ngomong. Kenapa? Li'anna syaitan kullama fataha baban 'alan nas minal ahwa wa zaina syahawat fi qulubihim bainal faqih al-arif. Ya. Maka yidahu fayasuddu dzalikal bab wa yaj'aluhu khaiban khasiran bi khilafil abid. Karena syaitan tiap-tiap mau godain seorang faqih ini, dibukain nih pintu-pintu. Dibukain pintu-pintu hawa, dihiasi itu pintu-pintu dengan syahwat sama syaitan. Pintu-pintu itu letaknya di mana? Di hati. Pintu itu ada di dalam hati Ki. Dibukain pintu-pintu itu sama syaitan nih, buat orang-orang yang faqih. Si orang yang faqih faham. Tali-tali tipu daya jeratnya syaitan ini faham orang-orang faqih yang arif. Yang wara. Dengan gampangnya ini orang-orang yang faqih fayasuddu dzalikal bab. Dengan gampangnya, dengan enteng ini orang faqih nutup pintu itu, ditutup lagi. Ini syaitan udah buka susah payah, ditutup dengan gampang sama si orang faqih. Pasti kayak gitu. Bahkan apa? Bahkan nih orang faqih menjadikan syaitan itu apa? Khaiban khasiran. Menjadikan syaitan itu menuai kegagalan dan kerugian yang sangat besar. Nyesel nih syaitan, nyesel anak goda dia. Capek-capek buang energi. Capek-capek buang energi. Hasilnya apa? Aneh yang kena sialnya. Bikhilaf abid, bikhilaf ahli ibadah. Ahli ibadah yang apa tadi? Yang enggak apa? Fa'inahu rubbama yashtagil bil ibadah. Boleh jadi ini orang sibuk ibadah aja. Zikir, wirid, sholat 1 juta rakaat tiap malam, boleh jadi kayak gitu. Boleh jadi kayak gitu. 1 miliar sholat, ya salam, masya Allah. Oh enaknya ngomong nih malam pas hawanya soalnya. Enak. Rekam ya, enak. Lu mantep memang. Iya. 1 miliar sujud lagi. Ya boleh jadi kayak gitu. Kan bilangnya yastagil. Boleh jadi ini orang ahli ibadah yastagil, kerja keras ibadah aja. Dia nggak sadar huwa fi habaili syaitan. Dia ada di dalam, dia udah terikat dengan tali tipu dayanya syaitan. Allah. Ente kenalin dari mana kalau nggak dengan ilmu, Bung?
Dengan ilmu ente tahu, ente ada di jalurnya siapa ente tahu. Makanya kata Habib Umar bin Hafid, beliau menjelaskan, ente mau tahu karomah yang hakiki. Karomah yang hakiki itu bukan bimujarad kasyaf. Bukan dengan sekedar ente bisa kasyaf orang, ente dulu pernah ngelakuin kayak gini, ente pernah maling kerupuk, ente ngebacain orang. Nah, itu bukan karomah hakiki kata Habib Umar. Karena kenapa? Hal ini bisa ente dapetin dari luar orang Islam. Orang-orang fudu, orang-orang ahli ilmu-ilmu begitu, ilmu gaib bisa ngelakuin hal kayak gitu. Bisa melakukan hal seperti itu. Wah, ini lihat nih anak zikir, terbang. Ngambang-ngambang di atas angin. Hah? Ngambang-ngambang di atas angin, keseimbangannya kacau, nyemplung ke dalam got. Paham itu? Nyungkap ke dalam got. Paham itu? Hah? Yang ada belepotan tuh mukanya. Ya enggak? Selaman aja ogah habis itu. Allah, ampun re. Nyemplung got. Ente bayangin. Nyemplung got. Insyaallah. Ya. Jangan ketipu memang kayak gitu. Karena kenapa? Orang-orang yang nyembah Lucifer itu banyak yang bisa terbang. Paham ente? Banyak yang bisa terbang. Banyak. Makanya dibilang itu bukan karomah hakiki. Karena masih didapati dari selain orang muslim kemampuan kayak gitu. Hah? Ente apa? Pernah sohipan sama dia. Karomah yang hakiki adalah istiqomatuka fi manhajin nubuwah. Istiqomahnya ente di dalam manhajnya kenabian, di dalam jalannya Rasul, di dalam jalan syariatnya Nabi Muhammad. Ada karomah hakiki kata Habib Umar. Karena kenapa? Hal ini nggak mungkin dijalanin sama orang non muslim. Hal ini nggak mungkin dijalanin sama orang non muslim. Ini hanya mungkin terjadi dari dirinya seorang yang muslim, yang mukmin, yang taqi, yang punya mahabbah kepada Allah wa Rasul. Pasti itu. Paham? Afada dzalika ala azizi naqlan an Tibi. Wa fi riwayat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas. Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Di dalam riwayat yang lain, konteks hadis yang lain dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Satu orang yang faqih ini lebih umum lagi. Enggak pakai waro-waro nih. Pokoknya satu orang faqih itu lebih sulit digoda sama syaitan daripada 1000 hamba yang enggak ahli ibadah maksudnya. Paham Tom? Masya Allah. Jam berapa nih? Tadi demo lagi. Tadi mulai jam berapa? 9:30. Cukup setengah jam. Kalau lebih dari ini, bukan lagi itu udah nggak nyangkut tuh. Lewat aja lewat tol. Lewat tol. Nggak masa banyak tak keburu alim ente. Alim nggak ngaji lagi. Harus salah. Udah gini aja biar ngaji lagi terus. Ntar alim keburu-buru nggak ngaji ntar. Beb, saya udah alim nggak ngaji lagi. Udah sakti, saya udah karomah saya. Udah bisa terbang, Beb. Naik pohon jamblang. Allah. Ajib kalam nih malam. Ya Allah, namanya ngomong nggak kayak meteran. Ya Allah gerakin lisanannya nih malam, masya Allah, alhamdulillah. Tiap hal ada konsekuensinya. Saya siap ngadepin konsekuensinya. Oh, sakti, insyaallah. Tumben lagi selon nenek malam. Insya Allah ya, kenceng nih malam. Ajib loh, makan tuh. Ya. Allah, nas'alullah ta'ala alladzi akramana bidzuhurihi. Kita minta mohon kepada Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan dihadirkannya Rasulullah SAW. Wa kharajna min dhulumatil kufri binurih, dan yang telah mengeluarkan kita
mengangkat kita dari kegelapan, kekufuran dengan nurnya Rasulullah SAW. An yaj'alana wa iyyakum mimman syamilathu bi rahmatihil inayah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kami dan antum sekalian mimman syamilathu, tergolong ke dalam golongan orang-orang hamba-hamba yang diliput dengan rahmatnya Allah Ta'ala, yang dapat mendatangkan pertolongan. Amin ya Rabb. Wala hadathu fi jami' ahwalihi ainur ri'ayah wa an yusharrifana fi hadhihi dunya bi ta'atihi wa tiba'i sunnati wa ghatinami ziyarati wa syurna yaumal qiyamati fi syafa'ati wa zumrati. Allahumma inna natawajjahu ilaika wa natashafa'u ilaika bihaqqihi alaik fa huwa awjahu syufa'a ladaik wa akramul khalq alaika alla tad'a lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala darran illa kashafta wala adwan illa kafaita wala adwan illa kafaita wala syarran illa sarafta wala khairan illa yasartahu wala waliyan illa aslahtahu wala mujahidan fi sabilik illa nasartahu wala taliban lil khairi illa antahu wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha ila hadrati Nabi Muhammad SAW. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما ووسع لنا في رزقك وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك عزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثيرنا ولحسن الفعل قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك منا ولك الشرف وعلى كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Baca baca. Ya Rabbana tarafna وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد عشر الصحب والحمد لله في البدء والثاني.